Mazmur 121 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya minta dengan kasih salah seorang diaken yang sudah menemukan bagian bacaan ini untuk membacakan buat kita semua yang bersedia. Salah seorang diaken. Mazmur 121 ayat 7 dan ayat 8. Mazmur pasal 21 ayat 121. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Dengan Tuhan berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar musuhmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian dua ayat firman yang boleh kita baca. Yang berbahagia adalah kita sebagai umat Allah yang mau setia melakukan kehendak firman Tuhan ini di dalam hari-hari kehidupan kita masing-masing. Shalom. Shalom. Saya dua kali, Pak Pastor cuma satu kali tadi ya. Jadi saya dua kali bilang shalom. Puji syukur saudara-saudara, kalau di hari ini jujur saja saya mau katakan, ini pertama kali saya menginjakan kaki di jemaat ini. Kalau lewat banyak kali, memandang gereja ini banyak kali. Tetapi baru kali ini saya naik di atas mimbar ini. Sesuatu yang luar biasa dan penghargaan buat saya ketika saya memimpin di tempat ini. Jemaat Tuhan yang diberkati, Mazmur 121 ayat 7 dan 8 ini bukan sekedar tulisan kuno, juga bukan sekedar puisi kuno yang ditulis dalam kitab Mazmur. Tetapi saudara-saudara, ini adalah sebuah pernyataan iman. Ini sebuah seruan iman. Dan juga ada janji perlindungan Allah yang terus melawat gerejanya dan kita semua dari waktu ke waktu. Terlebih jemaat Tasik Tiberias Solan sampai di hari ini. Ibadah minggu yang kita rangkaikan dengan ucapan syukur tahunan. Saya mau katakan buat kita semua saudara-saudara, apakah ungkapan syukur tahunan ini sebuah tradisi yang berulang-ulang atau kebiasaan, atau karena cuma ikut-ikut rame saja? Karena dapat dengar di sana ucapan syukur orang juga. Mari kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Saya mau katakan saudara-saudara, ini bukan sebuah tradisi. Kalau kita melakukan hari ini, kita berpengucapan syukur di hari ini adalah sebuah kesadaran rohani. Kesadaran rohani yang mendalam dari saudara-saudara jemaat Tuhan di tempat ini, yang sungguh menyadari bahwa sepanjang perjalanan 1 tahun ini ada banyak hal yang telah ditemui, banyak hal yang dikerjakan, banyak hal yang diupayakan, sehingga kesadaran rohani ini muncul. Mari mengucap syukur kepada Tuhan, karena perjalanan setahun tidaklah mungkin kita jalani tanpa pertolongan Tuhan. Kalau 1 Januari belum selesai tahun ini, tetapi dari pengucapan tahun lalu diulang lagi ini, berarti setahun sudah. Tentunya saudara-saudara banyak yang menjalani kehidupan, tidak semua dengan gampang dan mudah. Tidak semua menjalani dengan bahagia. Ada juga yang harus melewati gunung yang begitu tinggi. Ada yang menuruni lembah begitu curam. Mungkin ada yang kehilangan orang-orang terkasih. Ada yang tidak sanggup melangkah. Tetapi harus percaya bahwa hari ini kita datang bersyukur karena kesadaran rohani kita bahwa perlindungan dan pemeliharaan Allah
itu tidak berkesudahan, saudara-saudara. Kalau ada yang mau katakan karena kekuatan kita sendiri, nanti renungkan di rumah. Tidak perlu saya jelaskan di sini semua tambah lama. Karena sebanyak yang berkipas-kipas dari tadi ini pasti panas. Makanya tadi saya bilang 2 ayat saja supaya tidak panjang. Tetapi yang pasti saudara-saudara, ketika kita bersyukur di hari ini, kita percaya, kita mampu berdiri, kita mampu melakukan, karena Tuhan yang menolong dan menyertai. Pemeliharaan Tuhan itu utuh bagi kita. Mazmur ini mau katakan buat kita semua, ini bukan mazmur teks kuno saja, tetapi ini adalah nyanyian siara umat Israel ketika mereka naik ke Yerusalem untuk beribadah. Kalau Solan ada kampung tua tidak? Ada, atau cuma ini kampung Solan satu-satunya? Dulu ada kampung di atas ya. Jadi mungkin saya ibaratkan Yerusalem itu ada di atas. Karena dalam teks ketika umat Israel menyanyikan mazmur ini, ketika mereka beribadah ke Yerusalem dalam keadaan naik dan mendaki. Kadangkala orang kalau susah, kalau lintik sebarat, tinggal bagi dan lagu-lagu supaya gampang, supaya indah. Tapi hari ini biar tiap pakai lagu putar HP saja selesai. Zaman makin canggih. Ketika umat Israel mereka nyanyikan mazmur ini, mereka mau beribadah ke Yerusalem. Dalam perjalanan mereka untuk beribadah di bait Allah. Kadangkala orang, kalau berapa yang paling jauh di sini dari gereja? 10. 9 dan 10 ya. Bisa saja seperti itu. Tapi 10-9 rajin-rajin beribadah ya. Luar biasa. Tadi saya tanya ibu, memang Paul begini? Iya, Paul begini setiap minggu. Sesuatu yang luar biasa. Kerinduan umat untuk beribadah. Kadangkala, mungkin bukan di sini ya, so asik baca cerita, kopi semulai setengah, kandati lonceng sudah bunyi-bunyi, dorong kasih kuat itu lagu, anggap tidak dapat dengar tuh lonceng apa panggil, anggap tidak lihat-lihat jam, apalagi kalau rinte-rinte, salah aja mau berdiri, kota mau min sop, ya selesai. Minggu depan jena aku, mengkele, entah mau naoko, salam je sama ibu pendeta Nurita. Yerusalem di pegunungan, tetapi umat Israel dengan setia menyanyikan nyanyian ini untuk beribadah, menghibur perjalanan mereka supaya tiba dengan selamat bisa beribadah kepada Tuhan. Hari ini tidak perlu kita pusing-pusing, ada motor, ada auto, selesai. Tetapi yang luar biasa bagi jemaat ini, kendati jauh, masih bisa bawa pisang 1 tandan. Dibonceng ya, bukan dipikul ya. Kalau hari ini masih bawa pikul, berarti bawa pulut ini baju. Yang dilakukan oleh umat Tuhan, mereka menjalani perjalanan ke Yerusalem beribadah dengan nyanyian siara ini mereka nyanyikan. Karena mereka percaya ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tetap menjaga mereka. Tidak berseru so dijaga, apalagi berseru. Sesuatu yang luar biasa buat Tuhan ini kepada kita. Tanpa orang minta dia so kasih, apalagi orang minta. Tetapi Tuhan itu maha adil. Biar setiap jam orang minta, dia tahu orang kebutuhan. Ini yang ngana mampu kelola, tidak lebih. Jangan kita serakah. Dalam perjalanan setahun, penjagaan Tuhan kepada umat Tuhan luar biasa bagi jemaat di tempat ini. Jadi paling tidak setiap tahun ada yang berubah ya. Setiap tahun harus ada yang berubah. Jangan cuma model baju yang berubah, model sepatu berubah. Dulu tidak terlalu tinggi, agak kasih tinggi sedikit. Tetapi kehidupan sebagai orang percaya juga harus berubah. Zaman so canggih,
Wong torang cuma berbagi 7. Cuma tahu, oh ini jam 9 ibadah. Habis itu mindako mbak turun-turun. Ada kolom, ada kompelsus. Kita harus mengimani bahwa penjagaan Tuhan itu sangat ketat. Bagian pertama yang saya mau katakan buat kita semua, pemeliharaan Tuhan itu menyeluruh. Karena Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Kalau kata menjaga bukan cuma baliat. Kalau baliat dari jauh itu bukan bajaga. Kadangkala orang cuma baliat dari jauh. Usah ada jaga-jaga. Penjagaan Tuhan itu melekat dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menjaga kehidupan ini, perlindungan Tuhan itu aktif. Jangan anggap cuma di gereja yang Tuhan aktif melindungi. Kalau keluar gereja, terserah saya. Kehidupan yang kita jalani, ketika kita bersyukur di hari ini, kita percaya penjagaan Tuhan itu tetap ada terus dan senantiasa kita rasakan. Jangan cuma di gereja kita rasakan Tuhan. Ketika keluar gereja, bila kok majelis, mbak mau ngurus, mbak mau inau. Kadangkala begitu. Tapi tadi luar biasa. Majelis saja belum mandi, so tunggu-tunggu tuh jemaat di meja. Sampai jemaat sudah datang baru gantian. Sampai di konsistori juga masih kalang kabut sorong. Sesuatu yang luar biasa. Mungkin bapak dan ibu tidak tahu di belakang. Tapi payah. So dengan stola-stola masih bok-bok sorong. Awas ini. Sampai ibu pendeta bilang baik-baik. Ada yang tercecer. Kalau ada yang tercecer, dimaklumi payah. Kasihan orang di belakang tadi, memang berupaya semaksimal mungkin. Jangan kita saling menyalahkan kalau tercecer. Konfirmasi, chat sama pendeta, ketua kolom dan lain sebagainya. Apalagi semua pindah di sebelah sana, seberang laut dan sebagainya. Mari kita berpikir lebih baik bahwa perjalanan kehidupan umat Allah dalam penjagaan Tuhan yang tetap melekat. Jangan kita berpikir cuma dalam ibadah kolom, kompelsus, dalam gereja yang Tuhan ada. Dalam sehari-hari tidak ada Tuhan. Jadi pojok lingkar saja, 4 orang, 5 orang di bawah pohon. Tidak ada di sini. Ada perjamuan kecil-kecil biasa. So hilang pelan-pelan Ada Tuhan itu hati-hati. Sehingga kadangkala ketika kita duduk kelompok, apalagi remang-remang, kau sudah salah baca cerita, so tidak ada Tuhan itu. Penjagaan dan pemeliharaan Tuhan tetap nyata bagi kehidupan kita. Kita harus percaya ketika kita terus dipulihkan, Tuhan masih terus menyertai kita. Mari tetap bersatu, saling mengingatkan, saling bergandengan tangan. Kadangkala kalau 10 kelompok semua tahamburan. Tapi bersyukurlah jemaat Tasik Tiberias. Kalau hari ini full seperti ini, saya tidak bisa bayangkan lalu belum dimekarkan bagaimana. Tetapi itulah pertumbuhan jemaat. Pertumbuhan pelayanan yang harus kita syukuri bahwa kita melakukan karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Jadi kalau ada yang mau bentuk untuk kebaikan, mari diteliti dengan baik, dibantu dan didorong. Jangan belum tahu DP maksud. Kadang-kala begitu ya. Saya tidak tahu itu bahasa begitu. Seperti itu sajalah. Tetapi yang pasti bagi jemaat Tasik Tiberias, minta maaf kalau saya terlalu banyak menggurui walaupun baru pertama kali. Tapi sudah banyak dengar-dengar cerita. Dan ternyata saya juga banyak orang tahu di sini. Jemaat Tuhan yang diberkati yang kedua, ada 10 poin ini. Baru masuk kedua, jam berapa mau selesai ini? Pemeliharaan Tuhan itu pribadi.
Tadi yang pertama, yang kedua, pemeliharaan Tuhan untuk pribadi. Karena Dia menjaga setiap nyawa kita masing-masing. Tuhan tidak hanya memelihara secara umum, secara pribadi. Ketika kita datang berseru kepada Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan, adakah yang sering berseru kepada Tuhan? Ada ya. Jangan cuma di rame-rame orang berani berseru. Itu demo kalau terus-terus begitu. Tapi yang pasti, pemeliharaan Tuhan itu juga pribadi buat kita. Karena Tuhan memperhatikan setiap pelayanan kita, setiap kerja kita, tanggung jawab kita. Pelayanan mau besar kecil, tetap dalam pengawasan Tuhan. Jadi jangan berpikir karena sokalang-kalang kamu tadi di belakang ada kontribusi yang tidak tercover ini. Majelis jemaat tetap berupaya yang terbaik. Tadi saya saja berdiri dengar penyampaian dari ini dan itu, luar biasa dipersiapkan. Kita harus syukuri bahwa ternyata di belakang layar bukan cuma sekedar pakai stola ini Bapak dan Ibu majelis. Sampai angkat kursi tadi mereka juga berupaya. Bahkan sebentar juga balelang karena berat-berat saya lihat ini majelis ya. Baru bilang majelis tidak kerja. Kalau ada yang tidak kerja ya ditegur ya. Tapi yang pasti setiap kontribusi kita, baik pekerjaan, tanggung jawab, apapun yang kita upayakan, semua dipantau oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak. Tapi jangan juga bangga mentang-mentang saya sudah dilihat Tuhan. Semuanya tergantung Tuhan. Baik itu anak, pemuda, remaja, bapak, ibu, lansia, keluarga-keluarga dalam pemeliharaan Tuhan. Maka kita bersyukur. Bukan karena gereja ini saja, tetapi pertolongan dan kemurahan Tuhan terus nyata bagi kehidupan kita masing-masing. Kalau kita ditunjuk jadi ini, berjuanglah dengan segenap hati. Ditunjuk jadi panitia PHRG, berjuanglah. Karena setiap kontribusi kita ditahu oleh Tuhan. Jangan cuma yang bakasnya baderma itu kontribusi ya. Jadi itu suar lalat ya dihitung. Bulak-balik dalam gereja juga terhitung. Jadi harus berbangga sedikit Bapak dan Ibu majelis. Ternyata Tuhan pelihara orang. Tuhan perhatikan pribadi lepas pribadi. Cuma tadi Bu Pendeta bilang NPH tak lain DP seragam. Tanggung masing-masing. Nanti ke depan kasih sama akan Ibu Pendeta yo. Jangan nanti dong pulau nu baca Ibu Pendeta juga. Tapi tunggu Desember. Ini kan belum Desember ya. Kalau ada rezeki dari majelis, mari buat seragam. Satu hati. Untuk tanggung jawab pelayanan. Jangan setelah dikasih seragam, setelah selfie lupa. Ini jam gereja. Banyak kan yang selfie untuk kepentingan posting. Tetapi untuk menyampaikan bahwa orang percaya itu rapi dan sopan. Orang percaya itu indah. Mungkin itu maksudnya. Bukan makan puji. Dalam tanggung jawab iman sebagai orang percaya, kita harus kerjakan dengan segala baik apa yang dibebankan kepada kita. Karena Tuhan memperhatikan kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga, saya kasih cepat saja. Ada 10. Pemeliharaan Tuhan itu berkelanjutan. Karena Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Datang dan pergi dalam pertolongan Tuhan. Masuk dan keluar dalam penjagaan Tuhan. Sepanjang perjalanan setahun dalam perlindungan Tuhan. Semua hal dalam perlindungan Tuhan. Di masa lalu Tuhan jaga. Di masa kini, di masa yang akan datang. Dalam setiap momen ada Tuhan untuk kita.
Dalam setiap langkah kita ada Tuhan untuk kita. Tuhan yang memelihara kehidupan persekutuan. Tuhan yang terus menjaga. Jangan pikir cuma majelis yang Mbak urus ini, tetapi campur tangan dari kita semua. Ketika Bapak dan Ibu percayakan majelis jemaat untuk mengupayakan, jangan cuma kasih biar dorang. Topanglah mereka dalam doa, dalam daya dan tenaga. Upayakan yang terbaik untuk persekutuan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kadangkala, kolom 3 sudah lebih duluan, torang ipian sih. Mari saling memberi semangat, saling mengingatkan satu dengan yang lain, agar ketidakpastian yang kita alami ada penggenapan dari janji Allah buat kita semua, bahwa Tuhan akan terus menjaga dan memelihara kehidupan ini. Jangan cuma di hari ini kita semangat untuk bersyukur, dalam tanggung jawab, dalam hari-hari, dalam kesibukan, di mana saja. Bersyukurlah selalu untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan, karena Dia senantiasa akan menolong dan menyertai kita. Tuhan itu baik bagi kita kalau kita berserah dan percaya akan pertolongannya. Sukacita dan harapan akan mengiringi kita yang setia di dalam Tuhan. Amin.